Ya, kalau kakak bilang apa kabar, jawabnya yes, yes, luar biasa ya. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Yes, yes, luar biasa. Nah, hari ini ibadahnya spesial loh adik-adik. Kenapa coba? Karena ibadahnya ibadah gabungan. Nah, sebelumnya kakak mau perkenalan dulu ya dari kakak yang paling ujung. Hai, saya Kafis, wali kelas besar. Hai, saya Kak Betty, saya wali kelas kelas sedang. Halo adik-adik, dengan Kalina. Kalina adalah wali kelas kecil. Ya, halo adik-adik, kakak Bagus dari kelas lagi. Adik-adik siap memuji nama Tuhan nggak? Siap. Ya, Kalina, hari ini kita mau nyanyi lagu apa nih? Di kepak-kepakan tangannya kak. Ya, di kepak-kepakan tangannya ya. Ayo bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan semangat. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Semangat! Di Kepak-kepakan sayangnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya adik-adik, kita mau masuk dalam doa syukur ya. Doa syukurnya akan dipimpin oleh kakak Yuni. Jadi mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari Minggu yang cerah ini, di mana beristimewa Tuhan pada hari ini kami bersama bergabung untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan, sehingga menghasilkan sukacita di dalam hati kami. Berkati adik-adik kami pada hari ini, baik yang bersedia untuk mengikuti ibadah online maupun yang sedang berhalangan. Berkati juga setiap guru sekolah minggu yang boleh ambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Berkati juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi adik-adik kami pada pagi hari ini. Dan tidak terkecuali Tuhan, berkati setiap orang tua yang boleh mendampingi adik-adik kami untuk beribadah di rumah. Meskipun ibadah gabungan sekolah minggu ini Tuhan masih dilaksanakan secara online, namun kami percaya sukacita yang datang daripada Tuhan Yesus bukan menjadi penghalang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kakak Yuni. Sama Bagus. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, sungai sukacitamu. Kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Ayo ikuti gerakannya.
padamu, ku menyanyi dan bersuka, ku rindu di setiap waktu, sebab punya sukacitamu ada dalammu. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakanku. Melayani-Mu Tuhan dengan sukacitamu, sebab padamu hanya membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, menghidup di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakanmu. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab padamu hanya membuat sukacitamu penuh. Sebab padamu hanya membuat sukacitamu penuh. Ya adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Udah siapkan Alkitabnya? Siap dong. Adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Dimohon untuk papahnya untuk mendampingi ya, dan siapkan Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Andris. Jadi silakan kepada Pak Pendeta. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik yang Tuhan kasihi, shalom. Shalom. Mari kita membuka Alkitabnya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu dari kesaksian kitab Kejadian. Kita membuka kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan pasal 30 ayat 24. Sebelumnya, mari kita berdoa dari yang Tuhan kasihi. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pagi ini Tuhan telah menghimpunkan kami, baik kami yang ada di rumah, didampingi Papa dan Mama, untuk kami dapat mengikuti kelas sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Kini berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak bacakan ya Kejadian 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Adik-adik dapat mengikutinya di dalam hati. Judulnya Anak-anak Yakub. Firman Tuhan disampaikan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku.
Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak lagi bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkatalah kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, inilah Bilha budakku perempuan, hampirilah ia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudai, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudai yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudai anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudai anakku itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mengatakannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab engkau telah kusewa dengan buah dudai anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku.
Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku telah memberikan hadiah yang indah. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Demikian adik-adik yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah kita sekalian dan adik-adik yang telah mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, apa kabar? Puji Tuhan jika hari ini kabarnya baik. Adik-adik, coba kakak mau tanya, itu yang kakak buka kacamata dulu ya, supaya kelihatan. Nah, itu dia. Yang duduk di sebelah kiri dekat televisi, siapa namanya? Siapa? Gak kedengeran ya sama kakak ya? Oh, terlalu jauh soalnya ya. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, siapa aja yang hadir saat ini boleh angkat tangan. Dan nanti difoto ya kehadirannya. Adik-adik, kakak mau mulai cerita sederhana. Adik-adik tahu nggak nama adik-adik masing-masing? Mungkin ada di antara adik-adik yang Tuhan kasihi yang hari ini sedang mendengarkan cerita sekolah minggu, sempat diberitahu oleh papa dan mama tentang arti nama adik-adik masing-masing. Papa dan mama pasti sudah memikirkan nama itu. Kenapa nama adik-adik diberi nama Rahel? Kenapa adik-adik yang laki-laki diberi nama Jonathan? Pasti ada artinya. Papa dan mama kita memberi nama pasti punya maksud dan punya tujuan. Siapapun nama kita adik-adik, pasti itu berarti, pasti itu bernilai di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya adik-adik dan keluarga. Papa dan mama pasti sudah memikirkan nama itu jauh-jauh hari sebelum adik-adik hadir di tengah-tengah kehidupan papa dan mama sebagai seorang anak. Papa dan mama sudah memikirkan nama untuk adik-adik itu siapa. Dan ketika papa dan mama memberikan nama Rahel atau Jonathan, sekali lagi pasti papa dan mama memimpikan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Adik-adik yang Tuhan kasihi, cerita tentang nama, kita tahu Papa Yakub atau Bapak Yakub kira-kira punya anak berapa? Ayo adik-adik yang di sini, yang di ruang sekolah minggu, kira-kira ada berapa anaknya Bapak Yakub? 12. Bener nggak nih 12? Kalau dengan yang perempuan berapa anaknya? Bener gak nih 13? Jangan-jangan salah nih, 12 sama 13 yang bener. Kalau dengan yang perempuan 13. Banyak ya? Bapak Yakub punya anak banyak ya? Ada 13. Anak-anaknya ada 13 kalau dihitung dengan Bapak Yakub dan Ibu Rahel atau Ibu Lea jadi berapa ya? 15, 16.
Banyak sekali ya. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, nama anak-anak Bapak Yakub itu punya arti masing-masing. Hari ini kakak tidak ingin memberikan penjelasan tentang arti nama dari anak-anak Bapak Yakub yang sangat terkenal dan dituliskan oleh Alkitab. Tapi Bapak mau mengajak adik-adik untuk bisa mengingat dan menghafal kira-kira nama anak-anak Bapak Yakub itu siapa saja. Nah, kita akan mulai dengan nama anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Kakak mau singkat nama anak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang keempat dari anak-anak Bapak Yakub. Kalau disingkat, anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari Bapak Yakub itu Ru, Si, Le, Ye. Ru-nya siapa? Si-nya siapa? Le-nya siapa? Y-nya siapa? Pintar ya adik-adik ya. Ru, Si, Le, Ye. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. 4. Baru 4. Kalau 13 berarti masih ada 9 lagi. Nah, yang kelima jadi kata sambung. Apa kata sambungnya? Dan. Rusi, Leye, dan. 5 ya. Nah, kita sambung sekarang anak-anak yang lain. Berarti baru 5. Kalau gitu berarti masih ada 8 lagi. Kalau dengan anak yang perempuan, kita sambung untuk mengingat anak-anak Bapak Yakub yang ke-6, ke-7, 8, dan seterusnya. Bapak singkat ya. Singkatannya Nagasi Iseze Diyumin. Ayo, susah-susah ya. Nagasi siapa? Naftali, Gad, Aser, ICJ, Isakar, Zebulon, Dina, Y-nya, Yusuf, Min-nya, Binyamin. Ayo diulang dari awal. Ayo diulang semua nama anak-anak Bapak Yakub dari awal. Rusi, Leye, dan Nagasi, ICJ, Diyumin. Coba diulang 13-13-nya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Binyamin. Ingat ya, 13 anak-anak Bapak Yakub. Ada 1 orang perempuan, 12 laki-laki. Adik-adik harus bisa menghafal anak-anak Bapak Yakub di dalam cerita-cerita Alkitab kapanpun dalam kehidupan adik-adik. Bapak Yakub dan istrinya memberi nama itu dengan segala pengertian yang ada. Oleh karena pergumulan yang mereka alami, yang dijumpai oleh Bapak Yakub, maka nama anak-anak itu mencerminkan pergumulan yang dialami, harapan yang diimpikan, dan seterusnya. Oleh karena itu adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika Papa dan Mama memberikan nama kepada kita, maka kita harus menghargai pemberian nama itu. Kita harus mensyukuri pemberian nama itu. Dan kita percaya bahwa Papa dan Mama memberikan nama kepada kita punya maksud, punya harapan. Oleh karena itu adik-adik yang Tuhan kasihi, supaya harapan Papa dan Mama dengan pemberian nama kepada adik-adik itu bisa terwujud, bisa tercapai, maka adik-adik harus hidup dalam rasa syukur. Adik-adik harus hidup dalam kerendahan hati. Adik-adik harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan kita rajin sekolah minggu, lalu kemudian kehadiran kita dipoto supaya kita Natal nanti dapat hadiah.
Padahal kita baru bangun tidur, nontonnya sebentar terus ditinggalin, tidur lagi. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita mau dengar cerita sekolah minggu, ikuti dengar cerita sekolah minggu dari awal sampai akhir. Jangan hanya kita mau mendengar cerita sekolah minggu, kita dengar sekolah ceritanya lalu kemudian minta papa dan mama foto kita, fotonya dikirim sebagai bukti kita hadir, padahal setelah itu adik-adik tidur lagi. Gak boleh seperti itu. Kita harus lakukan itu dari awal sampai akhir dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan. Karena kita percaya, kita yakin ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini cerita sekolah minggu kita tentang anak-anak Bapak Yakub dengan artinya masing-masing. Karena itu setiap orang, setiap adik-adik yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja, kita harus tetap sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemberian nama yang diberikan oleh Papa dan Mama kita. Ya adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita dengarkan terus cerita firman Tuhan, cerita Alkitab. Kalau hari ini kita bisa mendengarkan cerita tentang anak-anak Bapak Yakub, maka minggu depan dan di minggu-minggu yang akan datang kita akan mendengarkan cerita yang lain. Dengarkan cerita Alkitab supaya kita semakin diberkati dan hidup adik-adik, Papa dan Mama senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andris. Sebagai respon kita akan firman Tuhan, kita akan memberikan apa ya KB? Persembahan. Ya, adik-adik siapkan uang persembahannya sambil kita memuji nama Tuhan dengan judul Terima Kasih 1000. Mari adik-adik yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang Tuhan telah berikan. Dan kami bersyukur bahwa apa yang kami berikan hari ini adalah berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk juga terus memberkati setiap orang yang telah memberikan dengan sukacita persembahan terbaiknya hari ini. Berkati juga Komisi Pelayanan Anak yang mengelola persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi mendukung pelayanan di Komisi Pelayanan Anak. Terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengar. Kami diajak untuk mengingat anak-anak Bapak Yakub, dan biarlah cerita tentang anak-anak Bapak Yakub juga boleh mengingatkan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemberian nama yang diberikan oleh Papa dan Mama kepada kami, karena kami yakin, kami percaya Papa dan Mama memiliki harapan
memiliki impian, memiliki cita-cita dengan memberikan kami nama-nama seperti sekarang ini. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan berkati supaya mereka dapat kembali sembuh seperti sedia kala. Kami yang harus sekolah dari rumah oleh karena situasi dan keadaan yang ada, berkati kami supaya kami juga tetap rajin belajar, kami tetap tekun sehingga setiap pembelajaran yang kami ikuti sekalipun dari rumah, kami dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk Papa dan Mama, berkati setiap pekerjaan yang dilakukan Papa dan Mama, supaya Papa dan Mama juga dapat melakukannya dengan sukacita, dan kami semua, setiap anggota keluarga diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami sudah mengikuti kegiatan sekolah minggu, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, dan biarlah minggu depan kami juga dapat mengikutinya kembali dengan baik. Kami mau melakukan kembali aktivitas kami selesai kami mengikuti sekolah minggu online ini, maka ya Tuhan berkati apa yang akan kami lakukan dan apa yang akan kami kerjakan. Berkati Papa dan Mama yang juga akan mengikuti kebaktian hari Minggu di jam 9, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati Papa dan Mama supaya mereka juga dapat beribadah dengan penuh sukacita. Kami mau pulang ya Tuhan, berkati kami di jalan, khususnya kami yang akan pulang dari gereja, supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Kami yang mengikuti cerita sekolah minggu dari rumah, Tuhan juga tetap memberkati kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus kami bersama-sama mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Adik-adik, kita akan menyelesaikan kebaktian sekolah minggu pada pagi ini. Kak Kris undang berdiri. Kita akan mengangkat pujian bagi nama Tuhan dengan judul Oh Irama.